Tantangan zaman memang akan terus berubah, tetapi prinsip pendidikan Islam tetaplah akan sama, bahwasannya ilmu melahirkan karakter yang baik, dan karakter yang baik itu akan melahirkan keberkahan terhadap ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan dalam perspektif Islam bukan hanya tentang menjadi pintar, akan tetapi menjadi benar dalam akademik dan benar dalam karakter. Pendidikan karakter dan pendidikan akademik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita memiliki karakter yang baik, akan tetapi tidak memiliki wawasan pengetahuan yang luas, itu akan menjadi sesuatu yang sangat menjerumuskan. Dan apabila kita memiliki akademik yang sangat baik, tapi tidak memiliki karakter yang baik, maka akan tercipta kesombongan. Kedua-duanya adalah suatu hubungan yang harmonis dan selaras, sehingga kedua-duanya menjadikan itu sebagai prioritas utama dalam proses pendidikan manusia. Insan Teladan adalah sekolah yang berfokus kepada pembentukan karakter dan akademik. Di Insan Teladan sendiri, kami memberikan beberapa pendekatan untuk pembentukan karakter. Salah satunya adalah dengan diadakannya mata pelajaran yang bernama Adabul Islami. Modul Adabul Islami ini adalah terinspirasi dari benchmarking yang dilaksanakan di sekolah karakter di Bogor. Sehingga terciptalah modul Adabul Islami atau adab-adab yang harus dimiliki seorang muslim. Pendekatan yang kedua adalah dengan adanya tagline winning mentality. Di Insan Teladan dibangun budaya winning mentality. Sesuai namanya, winning mentality adalah mental seorang pemenang, di mana diharapkan terbentuk karakter-karakter yang baik, tangguh, dan kuat. Poin dari winning mentality itu ada 3. Yang pertama adalah kita harus bangun sebelum subuh. Semua murid-murid di Insan Teladan itu dibudayakan harus bangun sebelum azan subuh berkumandang. Itu dimaksudkan untuk menunjukkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan kesempatan bernafas kembali untuk bangun di subuh hari. Sehingga sebelum azan memanggil, maka kita sudah terlebih dahulu untuk datang. Yang kedua adalah membuat orang tua tersenyum. Ini karakter dasar yang harus dimiliki setiap umat manusia, bahwasannya hormat dan sayang terhadap orang tua. Jadi bagaimana hal-hal dasar seperti bangun tidur, membersihkan tempat tidur, mencium tangan orang tua, ini merupakan karakter yang baik yang memang harus menjadi budaya. Winning mentality yang ketiga adalah kita tidak menanamkan kesombongan. Kita bukan yang terbaik, tapi kita akan melakukan yang terbaik yang kita bisa. 3 tagline winning mentality ini selalu disoundingkan dan selalu menjadi bagian culture dari Insan Teladan, yang diharapkan nantinya akan melahirkan generasi-generasi yang memiliki jiwa mental pemenang. Selain itu, ada pembiasaan-pembiasaan di Insan Teladan yang memang dikhususkan untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan baik seperti zikir di pagi hari dan lain sebagainya. Sehingga memang dari awal sekolah Insan Teladan ini dibuat, tagline yang diciptakan, visi yang diciptakan adalah menciptakan generasi yang cerdas secara akademik, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab secara karakter. Yang nantinya setelah 3 ini terkolaborasi dengan sempurna, insya Allah akan mendapatkan masa depan yang cemerlang dan bermanfaat bagi orang banyak. Sehingga tujuan akhir daripada pendidikan di Insan Teladan ini bukanlah lulus ujian, akan tetapi lulus kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Namun saat ini fenomena-fenomena yang terjadi, kita ditampar oleh kenyataan bahwasannya banyak anak remaja dan anak sekolah yang lebih sibuk untuk validasi pencitraan di sosial media daripada fokus di akademik dan pengembangan karakter. Nah, ini sangat-sangat berbahaya
Ketika mereka sudah hilang kontrol kepada fokus akademik dan kualitas karakternya, maka yang hilang dan yang rapuh bukan nilai akademiknya saja, tapi mereka akan kehilangan jati dirinya. Jika anak-anak lebih sibuk membangun citra daripada membangun ilmu, pengetahuan, dan karakternya, maka yang rapuh bukan hanya nilai akademiknya, tapi mereka kehilangan jati dirinya. Lalu apa yang kita lakukan sebagai orang tua dan pendidik? Ada 4 cara yang mungkin bisa kita lakukan sedari ini. Yang pertama adalah hadir dan terlibat. Sebagai orang tua, kita harus hadir dan terlibat langsung dalam kehidupan anak-anak kita. Jangan kita hanya membuat kontrol yang kuat, tapi kita hilang di komunikasi yang hangat. Kita buat peraturan-peraturan, tapi kita biarkan kekosongan yang terjadi. Sehingga diharapkan orang tua bangun komunikasi yang hangat, bukan hanya kontrol yang kuat. Yang kedua adalah tanamkan tujuan hidup yang kuat kepada anak-anak. Karena anak-anak yang memiliki visi yang kuat tidak mudah terdistraksi oleh sekitarnya. Sebagai orang tua, kita harus tanamkan bahwasannya belajar itu bukan hanya mencari nilai. Belajar itu untuk masa depan dan ibadah. Yang ketiga, jadilah teladan. Jadilah teladan ini sepertinya mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Karena kebanyakan karakter-karakter yang tidak baik anak peroleh itu adalah dari rumah, dari kebiasaan rumah. Ketika di rumah orang tua memberikan nasihat yang begitu bagus, tetapi anak melihat bahwasanya nasihat yang disampaikan orang tua tidak berbanding lurus dengan apa yang dilaksanakan oleh orang tua. Ketika Ananda disuruh untuk sholat ke masjid, tapi orang tua sholat di rumah, sehingga tertanam di pemikirannya bahwasannya nasihat-nasihat itu hanya sekedar nasihat, karena orang tuanya sendiri pun tidak melakukan hal demikian. Oleh karena itu, lambat laun tahun menahun akan menjadikan sebuah paradigma bahwasannya sesuatu peraturan itu dilanggar adalah hal yang biasa. Oleh sebab itu, modal dalam rumah adalah keteladanan yang sangat baik. Seperti slogan dalam bahasa Inggris, talk less, do more. Sedikit kita memberikan nasihat, tapi kita perbanyak memberikan teladan yang baik. Yang keempat adalah integrasikan karakter itu di setiap mata pelajaran. Nah, di Insan Teladan sendiri, kita mencoba untuk mengintegrasikan karakter baik di setiap mata pelajaran. Tidak pernah pelajaran dimulai sebelum memastikan kelas bersih. Kemudian kelas tidak pernah dibiarkan berantakan, atau kelas tidak pernah dibiarkan kosong dengan AC hidup dan kipas angin hidup. Hal-hal seperti itu adalah karakter yang dibentuk dari pembiasaan. Kita tahu bahwasannya guru bukan hanya sebagai transfer knowledge. Jadi guru bukan hanya pemberi ilmu, tapi guru juga pembentuk karakter. Jadi peran sekolah juga sangat penting untuk kolaborasi pendidikan karakter dan pendidikan akademik. Tantangan zaman memang selalu berubah, akan tetapi prinsip pendidikan Islam tetap akan sama. Bahwasannya ilmu akan melahirkan karakter yang baik, dan karakter yang baik akan menjadi keberkahan untuk ilmu. Semoga kita bisa melahirkan, menciptakan, dan mendidik generasi-generasi yang tidak hanya kuat secara akademiknya, tetapi kokoh imannya dan kuat karakternya. Generasi yang tidak haus validasi manusia, generasi yang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita bersama-sama menjadi satu kesatuan yang kokoh untuk peradaban pendidikan yang lebih baik lagi. Selamat berbuka puasa, semoga keberkahan dan keselamatan tercurah untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.